Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyana fi dzikra maulidir rasul wa akrama man ta'abbada wa taqarraba wa ta'attara fihi bimahsulil qabul wa bihurmati hadzal majlis wa bijahir rasul ja'alana Allah insyaallah min ahli atba'il wusul. Wassalatu wassalamu ala sayyidi abil batul sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumin la yanfa'u fihi al-aul wal huqul. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa huwa asdaqul qaul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala aidan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Wa qala aidan, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Wa qala al-imam al-Junaidi al-Baghdadi radhiyallahu anhu, man hadara maulidar rasul wa azzama qadrahu faqad faza bil iman. Wa qala al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, idza saluhatil maqasid lam yaghibil qasid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Amanah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh dan beserta para jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah yang baru saja memberikan kata sambutannya, Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono, dan segenap para tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini, dan segenap para asatidz yang mudah-mudahan kita doain segenap para pengurus yayasan dan pengurus masjid yang ada di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesabaran dalam mengajak umat untuk memakmurkan ini masjid, amin ya rabbal. Yang saya hormati yang menjadi penyambung wasilah al-fakir silaturahim ke tempat ini, al-mukarram Ustadz Haji Ridwan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, segenap para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adakumullah, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jauh sebelum saya menyampaikan sedikit kata bicara ceramah Al-Fakir pada malam hari ini, sebelumnya Al-Fakir mengajak sama-sama kita pasang niat datang kita kemari, tujuannya insya Allah dalam rangka ibadah, baik ibadah silaturahim, ibadah makmurin masjid, ibadah iktikaf, ibadah tholabul ilmi, dan yang paling terpenting ibadah mencintai Nabi dan mengagungkan kemuliaan Nabi besar Muhammad. Insya Allah ini semua rangkaian ibadah
Dan insya Allah apa yang ada di dalam acara ini rangkaiannya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Silaturahim, kita kumpul bersama sesama muslimin muslimat di tempat yang mulia. Kita kumpul di Baitullah, di tempat rumahnya Allah, di masjid. Kita kumpul dalam rangka memakmurkan masjid. Kita kumpul sekaligus niat iktikaf, nawainal iktikafa madumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalamnya kita dengar bacaan-bacaan Quran yang sudah dilantunkan tadi oleh guru kita, qori kita. Bahkan kita dengarkan walaupun tidak paham, tapi kita menikmati pembacaan maulid. Semua itu rangkaian ibadah yang semuanya tidak bertentangan dengan syariat. Maka pada kesimpulannya bahwa malam hari ini kita kumpul semua dalam rangka ibadah, tujuannya satu, dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu. Jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, terkhusus kepada diri Al-Fakir sendiri. Kita kumpul semua tujuannya ini nggak ada yang lain kecuali ibadah, ya Bu ya. Jadi kita kagak niat nyari berkat, nyari besek, nyari makanan, enggak. Kalau itu mah udah pasti dapat itu mah. Karena rukun maulid salah satunya madang. Iya. Kan ada dalam kitab rukun maulid itu yang pertama ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Yang kedua wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, pembacaan Quran tadi udah. Wa qira'atu akhbarin nabi, pembacaan riwayat nabi tadi udah. Yang keempat apaan? Wa yumaddu simatun, dan disediakan hidangan tuh. Wa yakuluna, dan mereka makan, kita makan. Makanya kalau ada panitia mauludan kagak nyediain makan, nekat. Karena di antara syarat atau rukun mauludan kudu ada makan. Malah dalam kitab tersebut ceramah kagak ada ceramah. Yang paling intinya baca Quran sama baca rawit, itu yang intinya mauludan. Makanya kalau kita bicara amplop, gede-gedean amplop, kudunya yang paling batang gede, paling gede itu yang bacaan maulid. Mana yang baca tadi? Bagi dua. Karena inti pemerintah pembacaan maulid yaitu tuh pembacaan rawi, kisah maulid. Saya kalau ceramah maulid di mana-mana, begitu saya tanya ada gak pembacaan maulidnya, dibilang nggak ada Ustadz, kita ringkas aja. Habis pembacaan kalamilahi, habis sambutan pembacaan kalamilahi langsung ceramah. Saya kagak mau datang. Kenapa emang? Karena itu inti pembicaraan peringatan maulid, pembacaan riwayat Nabi. Walaupun kita belum tapi paham, walaupun kita belum tapi lancar, tapi itu bagian syarat mutlak diantaranya itu. Maka mudah-mudahan insya Allah apa yang kita niatkan di majelis maulid ini mudah-mudahan menjadi wasilah sababiyah Allah menurunkan ridhonya, dan akhirnya kita menjadi Allah orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi Bapak Ibu, yang pertama Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir terusus, ayo kita pasang niat, tujuannya sekali lagi nyari ridho Allah. Yang kedua, langsung pada inti isi ceramah saya nih, kata kunci ceramah saya nih, itu saya ambil dari ayat Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Ujungnya ada yang walau karihal musyrikun, ada juga yang waqafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksinya. Nah itu kata kunci pengajian maulid kita malam hari ini nih. Jadi kalau saya ngomong kemana-mana itu balik lagi ke ayat itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita bertanya, peringatan maulid buat apaan sih?
Kok saban tahun orang bikin di mana tempat, di musola, di masjid, di majelis taklim, bahkan sekolahan, bahkan di kantor-kantor pada bikin muludan. Emang apaan sih tujuannya? Yang pertama kalau ditanya, karena ini bagian ibadah. Di mana ibadahnya? Isi acara, rangkaian acaranya nggak ada yang bertentangan sama syariat. Makanya saya kagak ngerti kalau ada orang yang gedek, empet, sewot, sebel sama orang yang suka muludan, katanya bid'ah. Kalau bid'ah itu pekerjaan yang di dalamnya bertentangan sama syariat. Rangkaian acara kita kagak ada yang bertentangan sama syariat. Perempuan-perempuan di sono, laki-laki di sini, dengerin baca Quran, dengerin baca riwayat Nabi, semuanya gak ada yang bertentangan syariat. Maka yang pertama jawabannya kita yakinin ini bagian ibadah. Yang kedua, kenapa kok kita muludan? Sebagai bentuk di antara kita pengen menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Kenapa emang? Karena kita otomatis akan mengenang, minimal kita bertanya, kenapa kita peringati maulid atau hari kelahiran Nabi kita? Karena di antara jawaban yang mutlak dan pasti bahwa Nabi adalah manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat Maha Mulia, manusia besar yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar. Bahkan kelahiran beliau bisa membawa maslahat dan manfaat buat seluruh alam. Makanya satu-satunya makhluk yang layak diperingati hari lahirnya itu baginda kita. Kalau kita nggak layak, kalau kita kan sampai menting-mentingin ulang tahun anak, ulang tahun cucu, ulang tahun kita, happy birthday to you. Kita sampai disempet-sempetin. Kita kudu tanya, kalau Rasulullah diperingati hari lahirnya pantas. Kenapa emang? Kelahirannya Nabi itu sudah membawa maslahat dan manfaat buat seluruh alam. Contoh, Abu Jahal, Abu Lahab dah yang udah dikutuk dalam Quran. Itu Abu Lahab kan gedeg, empet, sewot, bener itu. Padahal itu saudara yang atau encingnya, yang atau ponakannya. Itu Abu Lahab kan pamannya encingnya. Itu sampai dikutuk dalam Quran tuh Abu Lahab, tabbat yada abi lahabeu. Tabat yada, tabat, kalau kata bahasa Indonesia tabat tuh brengsek. Kalau kata orang gitu tuh, brengsek kau Abu Lahab. Jadi Allah yang balas ketika Abu Lahab mengumpat Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad lagi pengen ngumpulin semua kabilah orang-orang Arab, waktunya dakwah terang-terangan. Pertamanya kan dakwah sembunyi-sembunyi, sirriyah. Tapi begitu dakwah sudah dianjurkan untuk jahriyah, terang-terangan. Semua orang dikumpulin. Rasulullah bicara, kita harus sembah Allah, Tuhan yang esa. Kita harus satukan dalam tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Itu diantara omongan Rasulullah semua berkaitan tauhid. Itu Abu Lahab tahu komen tuh di tengah yang pada kumpul, diantaranya pamannya Abu Lahab. Mat, kalau kata kita nih, lu ngumpulin kita cuman pengen ngomong beginian nih, brengsek lu mat, taban lakaya Muhammad. Kalau kata kita brengsek lu mat, lu ngumpulin kita cuman pengen ngomong beginian doangan. Kita suruh tinggalin berhala Lata, Uzza, Manat dan Khubal yang kita udah sembah dari dulu. Kita suruh tinggalin Lata, Uzza, Manat, Khubal. Taban lakaya Muhammad, brengsek ente mat. Rasulullah diem, turun tuh ayat tabat yada abi lahabeu. Langsung Allah yang balas tuh. Artinya apa? Saya pengen garis bawahi, di antara manusia yang gedek ame Rasulullah tuh abahnya, encingnya tuh Abu Lahab. Tapi sebegitu gedeknya, bahkan mati masih dalam kekafiran, itu di kuburan Abu Lahab
itu setiap hari Senin kagak diseksa dalam kubur, kagak diseksa. Jadi setiap hari Senin perek, hari Senin azab kubur perek, ada pengumumannya tuh di kuburan. Bahkan bukan cuman libur lagi, bukan cuman perek, itu sampai wayakhruju ma'un, sampai keluar itu air min baina usbu'aihi, keluar dari antara jari-jarinya, wayashrabu minhu, dan diizinkan buat minum, keluar jari, keluar air di sela-sela jari-jarinya, keluar air. Jadi bukan cuman libur siksa kuburnya, sampai keluar air dari sela-sela jarinya Abu Lahab, dikasih kesempatan buat minum. Kenapa emang? Di antara jawaban yang sepakat para ulama, li farhihi wa sururihi inda wiladati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu waktu lahirnya Nabi Muhammad dia girang. Saking girangnya ada namanya budak Suwaibah. Jadi Abu Lahab rumahnya agak jauhan tuh ame Rasulullah. Itu budaknya Abu Lahab, begitu Abu Lahab baru datang teriak-teriak, lari-larian, "Tuan, tuan, tuan, ponakanmu udah lahir." "Bener, bener tuan." Ditanya, "Laki perempuan?" "Laki tuan, ganteng, bersih, cakep." Girang tuh Abu Lahab. Wa yafrahu, dia girang. Bahkan sampai girangnya dimerdekain tuh budaknya. Kalau kata kita pembantu, budaknya dimerdekain. Suwaibah, aktaktuki biwiladatihi. Hei Suwaibah, budakku yang udah jadi lama jadi budak, aku merdekakan engkau hari ini juga karena kelahirannya ponakanku yang namanya Muhammad. Girang. Padahal Abu Lahab kagak tahu kalau udah gedenya bakal jadi nabi, dia kagak tahu. Abu Lahab kagak tahu kalau udah gedenya bakal jadi musuhnya, dia kagak tahu. Dia cuman girang kalau ponakannya lahir, segitu doang kan. Pakai libur saban hari Senin, bahkan dikasih air di sela-sela jarinya. Maksud saya itu kalau dalam bahasa agama, kalaulah Abu Lahab yang kafir, yang udah dikutuk dalam Quran, kemudian di kuburan dia mendapatkan kegembiraan setiap hari Senin libur dan mendapatkan azab kubur, bahkan dikasih waktu buat minum dari sela-sela jarinya. Bagaimana kita umat Islam yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kita bayar, haji kita udah, umroh kita kerjain, sedekah kita sering. Kalau kita lagi girang cinta kelahiran Nabi, insya Allah dan hakul yakin bisa membawa maslahat manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Tuh. Jadi tujuan maulid diantara lain, diantaranya buat ngingetin. Cara ngingetin ya banyak, cuman diantaranya kalau ada peringatan maulid kita berasa girang. Kita akhirnya bertanya, kenapa sih kita ngadain peringatan maulid hari lahirnya Nabi? Cucu kita bakal nanya, anak kita bakal nanya, ponakan kita bakal nanya. Kita harus gembira, kita harus girang, kita harus senang karena kelahirannya Nabi Muhammad ini bisa membawa maslahat manfaat. Kalau kita orang selain Nabi nggak bisa. Kelahiran kita nih, kelahiran kita, kelahiran saya, jangan kata buat maslahat orang lain, maslahat diri saya aja belum tentu. Makanya kagak pantas kalau saya diulang tahunin. Makanya saya kagak demen kalau diulang tahunin. Jangan. Kata anak-anak, wah Abi kagak mau ngasih kado aja, mau ngeraktir itu mah. Bukan kagak mau, kita takut bahwa kelahiran kita bukan ada keistimewaan buat siapa-siapa, bukan. Jangan kata buat maslahat orang lain, maslahat anak saya, maslahat bini saya, maslahat saya aja belum tentu. Bisa jadi kelahiran saya membawa bala buat diri saya, bahkan bala buat orang lain. Itu yang kita ngeri. Makanya kalau orang soleh bukan diperingati hari lahir, diperingati haulnya.
Makanya rata-rata yang dihaulkan itu rata-rata orang yang soleh. Makanya kalau perbedaan haul dan maulid, kalau maulid itu memperingati hari kelahiran Nabi, kenapa diperingati? Karena kelahirannya membawa maslahat buat seluruh alam. Kalau ada manusia orang soleh dihaulkan, kenapa emang? Karena manusia itu sudah mampu menorehkan tinta emas dalam hidupnya, mulai dari akil balik sampai tewas. Kayaknya rata-rata yang dihaulin, yang gede-gedean itu rata-rata orang soleh. Saya belum pernah diundang haulan. Siapa ini? Ini nih Kang Nyawer dulu. Kagak pernah saya rasa saya selalu diundang ceramah atau haulan rata-rata haul Kiai anu, haul Ustadz anu, haul Ustada anu, haul anu. Makanya ketika orang lagi bicara atau bikin acara haulan, sunnahnya itu yang sambutan itu menceritakan sohibul haul. Kalau peringatan maulid disunahkan pembacaan riwayat Nabi. Kalau lagi bikin haulan, yang sunnah ini sambutannya panitia tuan rumah itu menceritakan kisah sekelumit sedikit kebaikan sohibul haul yang dihaulkan. Misalnya dilahuki haulin engkongnya babanya dulu, baba saya, emak saya alhamdulillah tadarusan tiap hari bis maghrib sampai isya nggak pernah keluar musola, keluar masjid. Oh dia sering sholat, dia khatam Quran 3 bulan sekali. Nah itu ceritain deh. Karena kalau kata bahasa ulama, seberengsek apapun manusia jangan pernah remehkan, bisa jadi dia pernah melakukan kebaikan dalam hidupnya. Nggak boleh. Makanya kita nggak boleh memutus asakan seseorang dari rahmat Allah, nggak boleh. Kadang-kadang kan penyakit orang yang udah rajin ibadah kan belagu, sengke, ujub, merasa dirinya udah banyak pahalanya. Wow, pokoknya di musola bolu dah. Subuh di musola, johor di musola, asar di musola, rebaan di musola, tidur di musola, udah kayak cicak musola. Itu penyakit orang udah mulai rajin ke musola ke masjid tuh. Wow, naudzubillah nih, naudzubillah. Ujubnya ada, ngebanggain diri. Begitu keluar masjid perasaan jalan doyong ke kanan. Lu ngapain lu? Pahala gue perasaan udah banyak ini. Lihat orang di jalanan, neraka tuh manusia, gua sembahyang. Jangan belagu. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci, nggak boleh. Insya Allah tahadusan bid'ah, walaupun saya udah ceramah, saya udah ngaji, saya punya pesantren, saya punya santri, insya Allah saya kagak merasa diri saya jadi orang mulia. Sama saya yakin bapak-bapak juga begitu, kita nggak merasa kita jadi orang mulia. Nggak boleh kita memuliakan diri kita. Makanya penyakit ustadz diantara lain begitu dipanggil al-mukarram wal muhtaram, kalau dia nggak punya belajar tasawuf, dia bakal begini jalannya, dicium tangannya malah diangsongin kalau kata orang Betawi. Nggak boleh. Adapun saya dandanan begini nih, ya namanya nyari berkah karena majelis mulia, tempat mulia, ya saya pakai sarung, saya pakai jas, pakai imamah karena sunnah. Yang kedua mantesin, masa gua kemarin pakai training. Jadi kalau merasa diri mulia, insya Allah kagak, enggak, insya Allah jauh, enggak pernah saya memuliakan diri. Tapi penyakit ustadz nih, hati-hati penyakit ustadz. Kalau udah merasa al-mukarram wal muhtaram, waduh. Saya sering bilang sama kawan-kawan saya panggil ustadz, baik-baik. Kita dipanggil ustadz sekarang, tapi nanti mati belum tentu jadi ustadz beneran. Lah bener-bener. Kemuliaan manusia itu bukan dilihat dari sekarang, bukan dilihat dari status sosial, bukan. Ustadz mulia, RT ampeg. Lah belum tentu. Kemuliaan manusia kalau kata Imam Ghazali bisa dilihat nanti inda naz'ihi, ketika sekaratnya itu baru bukan sekarang, belum sekarang belum. Kalau sekarang ini disebut, kalau kata bahasa Imam Ghazali itu baru kasaful karam, baru calon mulia. Belum jadi mulia kita, belum calon, lumayan, amin bu. Belum jadi mulia kita, baru calon, lumayan. Iya lumayan.
PNS aja belum jadi PNS, baru CPNS udah girang. Lu PNS ya? Kagak, CPNS, tinggal gecek C-nya lama banget. Tapi girang. Belum jadi PNS baru CPNS udah girang. Kita belum jadi orang mulia, belum, baru calon mulia. Kenapa emang? Yuhibbul khair wa yuhibbu af'alul khair wa yuhibbu ahlal khair. Karena kita demen ame orang baik, demen di tempat baik, betah di tempat yang baik. Nah, kita di tempat yang begini, tempat ngaji, kita betah, adem, ngerasain dengerin orang baca Quran, hati tenang. Itu calon orang mulia begitu tuh. Kan ada orang diajak ngaji, wah Allah, pantat kayak ada paku payungnya, begini mulu, begini mulu, begini mulu, mingser mulu pantatnya. Ambil lihat jam mulu dah. Udah dah tutup, udah malam. Udah dah tutup, udah malam. Lah ngaji mulai jam 8. Lah jam setengah 9 kata udah malam. Baru setengah jam Ustadz nerangin. Udah tutup tat, udah malam tat, udah malam. Lah begitu dangdutan di luar. Jam 11 biduan nanya. Terus nih, terus masih sore. Terus masih sore. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau orang yang demen baikan, duduk di kebaikan, depan sama orang baik, depan sama orang-orang yang duduk masjid, itu calon jadi orang mulia tuh. Bagaimana nanti dia istiqomah apa kagak, itu yang tergantungnya tuh. Kuat pegang syariat apa kagak. Kalau dia pelin-pelan, gampang menghalalkan perkara yang haram, gampang membatalkan perkara yang hak. Nah, ini baik-baik. Istiqomah yang kita dituntut. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah dalam tobat dan istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal. Nah, jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kemudian di antara lain, kenapa kalau kita ditanya kenapa kita muludan, otomatis kita bakal berpikir sedikit banyak nih. Kenapa emang? Karena muludan itu bukan acara seremonial belaka, bukan, salah juga. Inti peringatan maulid itu kita biar diajarkan untuk bagaimana mengikuti apa yang Rasul lakukan dan perjuangkan. Kalau kita punya bapak, kita punya orang tua, kita sebagai anak, atau kita jadi orang tua, kita punya anak yang baik. Kalau kata Rasulullah, meneruskan perjuangan orang tuanya, menjaga marwah muruah orang tuanya. Makanya kalau kata Sayyidina Ali, khairul warothah al-a'malus sholihah, warisan yang terbaik adalah amal baik, amal soleh yang dikerjain almarhum. Babak kita udah meninggal, warisan yang terbaik apaan? Dulu orang tua kita suka ngelakuin kebaikan apaan? Oh, dulu orang tua kita suka tahajud tiap malam, terusin tahajud nih. Oh, dulu orang tua kita suka hataman Quran 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, terusin hataman Qurannya. Oh, orang tua kita dulu suka sodakoh tiap hari, terusin sodakohnya. Itu warisan yang terbaik kata Sayyidina Ali. Bukan tanah, bukan emas, bukan rumah. Warisan yang terbaik adalah amal soleh yang dikerjain sama orang tua kita. Makanya birrul walidaini enggak putus orang tua udah meninggal. Kan Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, inna abawayya qad mata, ya Rasulullah, bapak emak saya udah pada tewas, saya pengen banget birrul walidaini, bisa nggak? Kata Rasulullah, bisa. Di antara dari kata Rasulullah, dengan cara istighfarkan, doakan, kemudian sedekahkan, kemudian tunaikan wasiatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, silaturahimkan teman orang soleh ini waktu di dunia, teman ngajinya, teman masjidnya, silaturahim, sambungin. Artinya apa? Intinya birrul walidaini, orang tua walaupun udah meninggal kita masih bisa berbakti, bisa. Intinya dalam kebaktian 4 tersebut, satu di antara lain pada intinya meneruskan apa yang pernah dilakukan orang tua. Sama begitu juga kalau kita teriak cinta Nabi, cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Rasul, pikirin kita udah melanjutkan belum perjuangan Nabi, minimal melanjutkan apa yang Rasul lakuin.
Itu tuh. Makanya kita baca sholawat, kita muludan, kita silaturahmi, kita ngejalanin sunnah Nabi. Emang tujuannya buat apaan? Biar kita diakui ame Nabi sampai hari kiamat jadi umatnya. Kan ada orang nanti di hari kiamat ada satu kelompok tuh yang teriak-teriak, ya Muhammad, nahnu ummatuka ya Muhammad, syafi'na, tolong kami. Jadi dalam kesusahan. Kan dalam riwayat cerita panjangnya hadis mulai dari kita dibangkitkan alam mahsyar, kita digiring ke mauqif, itu dalam keadaan naudzubillah deh. Kita butuh pertolongan. Nah, di antara yang bisa nolongin dalam riwayat ya di antaranya Nabi kita. Ada orang teriak-teriak minta tolong, nabinya udah kelihatan. Ya Muhammad, nahnu ummatuka ya Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, kami umatmu, tolongin. Apa jawaban Nabi? Laisa antum min ummati. Padahal umatnya. Rasul jawabnya, tidak, kalian bukan termasuk umatku. Artinya apa? Enggak diakuin. Jadi kita jangan apa ngaku-ngaku, tahu-tahu sampai sono kagak diakuin. Kalau ngaku doang mah gampang. Saya juga bisa ngaku. Alhamdulillah. Malam Jokowi mampir ke rumah. Kalau timbang ngaku doang mah gampang, tapi Jokowi ngakuin apa kagak? Alhamdulillah. Saya mantannya artis Ayu Ting Ting. Ngaku sih gampang, Ayu Ting Ting ngakuin apa kagak? Kalau timbang ngaku doang mah gampang, yang jadi masalah kita diakuin nggak, itu masalahnya. Kenapa emang? Karena ada kejadian nanti di yaumil qiyamah di alam mahsyar, ketika lagi pengen jalan di mauqif, ada orang teriak-teriak sekelompok manusia ngaku minta tolong, nahnu ummatuka, tapi Rasulullah bilang laisa antum min ummati. Di antara jawabannya ada 7. Kenapa enggak diakui umat? Di antara jawabannya kata Rasul, laisa fi atharikum, laisa min atharikum min atharis sujud. Karena enggak ada di diri kalian ada atharus sujudnya, kagak ada. Makanya kalau kata ulama, atharus sujud yang hakiki, yang sebenarnya entar kelihatannya di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita terus sholat udah, sunnah udah, wajib udah, terus jidat kita kagak hitam-hitam, jangan apa sedih. Ini ngaca lagi, jidat gue masih polos-polos juga ya. Perasaan gue sembahyang rajin. Sholat dong diampas cepet. Atharus sujud sebenarnya bukan di dunia, entar di alam mahsyar baru Allah tampakin. Yakhruju alaihi nurun bin anwaris sholah, akan keluar dirinya pada dirinya itu nurun min anwaris sholah, nur-nur yang sholat. Orang yang sering sujud, semakin dia sering sujud, maka semakin kencang nurnya keluar. Biar kata antriannya di belakang tapi nyalanya terang, Rasulullah udah nunjuk, yang belakang yang kerudungnya jelek. Biar kata kerudungnya jelek karena sembahyangnya rajin, Rasulullah kenalin. Kenapa emang? Karena sholatnya rajin, tahajudnya rajin, sujudnya rajin, keluar tuh cahayanya. Tapi kalau orang kagak pernah sholat, jangan ngimpi bakal keluar atharus sujud. Rasulullah kagak akuin, kagak keluar nyalanya. Nah ini naudzubillah wal iyadzubillah, jangan sampai kita ngaku jadi umat Muhammad tapi tadi Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya. Naudzubillah min. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Waktu jam berapa sih? Pak, jam berapa? 9:30. Wah habis dong game over. Ya udah tinggal 3 menit lagi, saya langsung aja nyampein pada intinya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita melanjutkan perjuangan Nabi, itu kembalinya ke ayat yang tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Itu jawabannya. Cuman kata ulama bukan dari konteks ayatnya, bukan. Jawabannya min haitsu asma'is surah, ditinjau dari nama surahnya.
Jadi Bapak Ibu, itu ayat Abi Allah disebut 3 kali tuh dalam surah yang berbeda. Yang pertama saya kasih tahu nih, saya bocorin, surah At-Taubah. Bapak Ibu tanya ayat berapa Ustadz, saya jawab lagi, cari sendiri. Kalau kata guru saya, ngaji jangan kolokan, surahnya minta kasih tahu, ayatnya minta kasih tahu. Baca surah At-Taubah dari awal sampai akhir, ntar ketemu tuh ayat huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa nama surahnya? Taubat, At-Taubah. Taubah itu kalau bahasa tasrifannya tabah yatubu taubatan. Intinya apa? Kalau kita pengen melanjutkan perjuangan Nabi, syarat pertama kita satu, tobat, sadar ame dosa. Ini kan dosa kita banyak semua nih ya. Saya banyak dosa kita kan tukang bikin dosa semua nih, bukan cuma tukang, tengkulak, borongin dosa. Kita kudu akuin aja dah, karena kalau kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, al-i'tiraf yamhul iqtiraf, ngaku dirinya punya dosa itu bisa penghapus dosa. Jangan udah punya dosa banyak, gua mau bersih, udah tahu kotoran dulu dikata bersih. Nah kita kudu sadar, itu yang pertama. Berarti kalau kita sadar banyak dosa, istighfar rajinin. Istighfar yang paling pendek kalau kata bahasa ulama, astagfirullah, 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 banyakin. Rasulullah istighfar dalam satu riwayat sehari 100, paling dikitnya 70. Rasul tuh, bahkan Nabi Adam istighfarnya itu bisa sampai 1000. Wa fi riwayatin khamsu alafin, khamsatu alaf, 5000. Nabi Adam tuh. Kenapa emang? Karena makan buah khuldi, tergoda mendekati bahkan makan buah khuldi. Jadi dosanya tuh istighfarnya 1000. Kalau kita kan kebalikannya, dosanya 1000, istighfarnya 1. Nah maka kita kudu banyakin astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling pendek istighfar itu. Kalau kaidah orang wirid atau zikir banyak, kalau hitungannya jumlahnya, kalau kalimatnya pendek, banyakin adatnya jumlahnya. Kalau kita bacanya panjang, kalau mau jumlahnya dikit, bacaan yang panjang. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu 3 kali fadilahnya udah luar biasa. Tapi kalau istighfarnya pendek, adatnya jumlahnya banyakin, 100, 200, gope, 1000. Kenapa emang? Karena tadi kita ngerasa diri kita dosanya banyak. Makanya dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa kita dianjurkan semuanya serba amal jama'i? Kerjain kita bareng-bareng, bisolat, zikir bareng-bareng, doa bareng-bareng. Kumpul lagi di sana, kumpul doa lagi bareng-bareng. Kita kudu doa bareng-bareng. Kenapa emang? Karena kita sadar kalau kita dosa, kita doa sendiri itu meleset mulu. Emang dosanya banyak. Makanya dikumpulin orang. Kita dosa, kita doanya bareng-bareng. Kalau dalam bahasa konsep fikih, kita ini semua udah mustakmal. Kalau dalam bahasa air, kita udah mustakmal nih. Bapak udah mustakmal, ibu udah mustakmal, saya udah mustakmal. Kalau dalam fikih, kalau kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu yang namanya air mustakmal udah kagak boleh dipakai wudhu, nggak boleh, udah mustakmal. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, wa idza jumi al mustakmalu fakana tahiran, wa idza, dan apabila jumi'ah dikumpulkan al mustakmalu, apa itu air mustakmal, fakana tahiran, maka jadi lagi suci. Ada air seember bekas wudu, sono lagi bekas ada ember bekas air setengah wudu, setengah ember bekas wudu, sono setengah ember, ditumplengin jadi satu, ditong, kumpleng, suci lagi tuh, boleh lagi pakai buat wudu. Saya mustakmal, bapak mustakmal, bapak mustakmal, ibu mustakmal, ibu mustakmal, kumpul jadi satu, fakana tahiran, suci. Ya Rabbal, mudah-mudahan diijabah. Yang kedua langsung aja, itu ayat yang kedua itu ada pada surah Al-Fat. Ayat berapa ya? Cerdas berarti itu, cari sendiri dari awal sampai akhir, entar ketemu tuh surah, entar ayat waladzi arsala rasulahu bil huda bidinil haq.
Apa itu al-fat? Al-fat kalau dalam tasrifannya fataha yaftahu fathan. Yang dimaksud fathan itu fathul uqul liqabulis syariah. Kita kudu buka akal kita selebar-lebarnya untuk menerima syariat. Artinya apa? Kita ibadah jangan cuman gerakan doang, tapi kita kudu ngerti. Salat kada kullu ibadatin hikmatun, setiap ibadah tuh ada hikmahnya. Contoh salat, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa zuhur enggak 3 rakaat, kenapa maghrib enggak 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat. Itu bukan jawabannya dari sononya, bukan, ada jawabannya. Kenapa dalam 4 gerakan di antara lain sunnah kita angkat tangan Allah, kenapa ada angkat tangan dalam sholat? Apa hikmahnya? Ada. Kenapa ada duduk tawarruk, ada duduk iftiras? Kenapa begitu tahiyat asyhadu alla ilaha illallah, kenapa kita kudu tinggiin jari kita? Kalau yang diunjung-unjung saya belum tahu kenapa diginiin. Itu semua ada jawabannya. Artinya apa? Semakin tua kita beribadah, semakin tua kita bersyariat, kita kudu semakin paham. Jangan gitu-gitu mulu. Sama kalau kita ditanya muludan, kenapa muludan? Dulu engkong gue muludan. Kenapa lo sholat tasbih? Dulu engkong gue lo sholat tasbih. Ya jangan begitu mulu, namanya stagnan tuh. Tingkatin. Makanya ngajinya biar rajin. Makanya tadi kata ketua DKM mau dipanggil pengajian zuhur, ya terus panggil ustadz, nanti buka fikih, nanti buka nanti. Jadi kita paham, bersyariat kudu paham. Terakhir, surah yang tadi saya sebut kata kunci huwaladzi arsala rasulahu itu ada di dalam surah As-Saff. Ayat berapa? Iya, cari sendiri dari awal sampai akhir. Ntar itu ayat ada huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. As-Saff nggak usah pakai ditasrif. Kita masuk masjid, musola ada tulisan sof. Sof artinya apa? Kalau kita pengen melanjutkan perjuangan Nabi setelah kita sadar ame dosa, tobat biar bener. Yang kedua ngaji biar rajin, cari syariat hikmahnya yang banyak. Yang ketiga adalah soft, jaga persatuan. Ini pesan Nabi, perjuangan kalau mau diterusin. Kalau kita bicara persatuan dalil udah banyak banget dah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wal muslim akhul muslim innamal mu'minuna ikhwah innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Al mu'min kal bunyan, al mu'min lil mu'min kal bunyan. Satu orang mukmin dengan mukmin seperti bangunan, banyak. Cuman tinggal kita praktekin doangan. Nah, jadi di antara cara kita melanjutkan perjuangan Nabi, yang ketiga adalah jaga persatuan, terkhusus ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3. Ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah Islamiyah. Ini nih yang terakhir yang paling terpenting. Sekarang Palestina dihajar habis-habisan. Kita minta salah satunya kepada negara-negara Arab yang ada di sekitar Palestina. Kita minta dalam demo kemarin supaya minta buka jalan pada negara yang lain. Kalau ada para mujahidin yang masuk, dukung. Karena kadang-kadang kita sedih juga. Timur Tengah, negara Arab itu tuh udah banyak disusupi dengan negara-negara Yahudi, Nasoro. Jadi kompaknya aja susah. Akhirnya berantakan semua. Coba Bapak lihat sejarahnya, lihat di mana? Timur Tengah. Tapi terlepas dari negara yang di Timur Tengah, kita yang ada di Indonesia begitu juga. Contohnya Palestina, Zionis Israel dari sekarang sampai sekarang. Dan itu otomatis mereka bakal bekerja sama sesuai dengan salah surah Al-Anfal. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'din, satu sama lain saling melindungi, saling jaga, saling mendanai. Mereka kompak tuh. Sekarang Amerika lagi yang gara-gara gitu dukung.
Makanya demo kemarin dari kemarin dan besok terus kita demo lagi di depan kedutaan Amerika. Tujuannya buat apaan? Kita kudu marah karena mereka kerjasamanya kuat tuh, saling bunuh, saling bantu, saling bina, saling mendanai. Buat apa? Tujuannya cuma satu, buat menghancurkan Islam sampai akar-akarnya. Kalau dalam siasa asyariyah bahwa Islam itu memang gak mungkin hilang, kan ada juga orang yang ngomongnya udah Islam gak usah pakai dijaga-jaga, buat apaan toh Front Pembela Islam, dulu ada FPI, Islam gak usah pakai dibela-bela, Allah yang bela langsung. JPA salah kalimatnya. Islam memang gak mungkin hilang dari dunia ini, tapi Islam gak mungkin hilang dari kampung kita. Islam gak mungkin hilang emang dari dunia, tapi Islam gak mungkin juga bakal hilang dari Indonesia. Udah banyak contohnya. Artinya apa? Yang bertanggung jawab Islam yang ada di wilayah tersebut. Islam di Indonesia yang paling bertanggung jawab orang Islam yang ada di Indonesia. Orang Islam yang ada di Jakarta yang paling bertanggung jawab orang Islam yang ada di Jakarta. Islam yang ada di perumahan ini nih yang paling bertanggung jawab orang Islam yang ada di perumahan ini. Tapi satu sama badan, satu kesatuan. Tapi ada yang menjadi pemeratornya, pergeraknya kudu ada. Makanya ada istilah kata Sayyidina Ali yang namanya al-haqqu bila nizamin yaglibul batil bin nizamin. Yang hak itu bisa kalah, bisa hancur dengan yang batil. Kenapa? Emang kalau yang dibatil dimanage dengan rapi. Narkoba itu batil, tapi karena manajemennya bagus akhirnya terus kuat. Pemakai sama penjual kompak, penjual sama pengedar kompak, pengedar sama agennya kompak, agen sama backingnya kompak, dari atas sampai bawah kompak semua tuh. Yang hak, yang bener, tapi kagak kompak, bisa hancur. Kenapa? Emang kagak ditata dengan rapi. Masjid, musola lah kagak bakal rapi, walaupun dia bener masjid, musola, majelis taklim bener, tapi kalau pengaturannya kurang rapi ya bisa berantakan. Lo ketua sama sekretaris kagak akur, bendahara sama ketua kagak nanya-nanya, marahan, ustadz sama ustadz marahan, ya gara-gara rebutan berkat. Ini yang kita sedih deh. Kita bicara kebenaran hak tapi kita kurang kompak, ya bisa kalah dengan siapa? Dengan narkoba, minuman keras. Kenapa? Emang mereka kompak semua. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kalau kita bicara Islam secara makro, kita lihat harus kita urut dada, kita kudu sedih, minimal dengan cara kita doain, bantu. Kalau bapak nggak bisa ikut demo untuk turun ke jalan, datang kedutaan Amerika, minimal doain. Yang demo biar pada sehat, yang demo biar pada kuat, yang demo biar pada sabar. Kita nggak bisa datang ke Palestina, minimal kita doain. Itu namanya kepedulian, biar ada kebersamaan, kompak. Nah, jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, terkhusus lagi di tahun pemilu sekarang nih. Baik-baik kita jangan dikotak-kotakan dengan partai apapun. Jangan, kalau perlu tulis DKM dari masjid, masjid dilarang pakai kaos partai, haram. Kalau perlu fatwa ini nggak apa-apa, tulis. Takutnya nanti ada pada pakai kaos partai, imamnya pakai kaos partai, imammu pakai partai. Begitu imam kaosnya P3, makmum PKS, kata makmum, ya imam gue P3. Atau kebalik aja, imamnya PDI, makmumnya PKS, ya dia lagi imamnya PDI, moncong. Udah kagak beres. Makanya saya pesen di mana-mana, masjid ke musola lagi pemilu begini, tulis haram pakai kaos pemilu, haram pakai kaos partai masuk masjid. Kenapa? Bibit perpecahan. Jangan kata di masjid, sekeluarga aja mantu sama mertua bisa berkelahi gara-gara beda partai. Naudzubillah min. Baik-baik ini, baik politik belah bambu lagi dimainin. Baik-baik kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah, yang kita lihat Islamnya. Maka begitu juga dalam pemilu, dalam hal apapun yang kita lihat Islamnya, calonnya yang kita lihat agamanya. Di mana ada 3 calon nih, yang paling takut sama Allah siapa? Yang ibadahnya bener siapa? Yang wudunya kagak salah siapa?
Tayamum begitu. Ada yang wudu iklan doangan, azan iklan doangan. Cari yang benar, cari. Dulu kita kagak boleh katanya politik identitas, dia dewek yang identitas. Nah, jadi hati-hati nih, politik pecah belah udah mulai dimainkan. Jadi sekali lagi, cara perjuangan dan cara membela Rasulullah, cara melanjutkan perjuangan Rasulullah, cara yang terakhir adalah jaga persatuan. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama saya simpulkan apa yang saya sampaikan, mari jaga niat, pasang niat tujuan kemari kita dalam rangka nyari ridho Allah Subhanahu. Yang kedua, kenapa kita muludan? Salah satu di antara lain biar kita teringat bahwa manusia Rasulullah itu bukan manusia sembarangan. Lahirnya aja bisa membawa maslahat buat seluruh manusia. Yang ketiga, kita kudu berpikir kalau kita jadi umat Nabi, kira-kira nanti kita diakui gak jadi umat Nabi di hari akhir, di hari kiamat. Maka biar kita diakui, terusin perjuangan Nabi. Cara melanjutkan perjuangan Nabi 3, sadar abe dosa, istighfar biar banyak. Yang kedua, ngaji biar rajin, buka akal kita untuk menerima syariat biar kita paham. Karena yang namanya ibadah keyakinan, yakin itu caranya di majelis ilmu, cari guru, cari ustadz, cari ustadzah, tanya sebanyak-banyaknya soal syariat. Kenapa tawaf putra 7 kali, kenapa sofa marwah itu mundar mandir 7 kali, kenapa sholat tahajud anggota sujud itnya ada 7, kenapa. Terus kita tanya kenapa, itu semuanya ada jawaban dan ada hikmahnya. Yang ketiga, jaga persatuan. Mudah-mudahan dengan 3 hal tersebut kita bisa menjadi salah satu umat yang diakui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Dan akhirnya insya Allah kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah untuk terus patuh taat dalam syariat. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita semua, keluarga kita semua mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang dijaga oleh Allah zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan. Mudah-mudahan anak-anak kita terus patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, teguh kepada syariat. Dan akhirnya andai kata kita sebagai orang tua meninggal duluan, mudah-mudahan anak kita terus taat, bakti kepada Allah, bakti kepada Rasul, bakti kepada agama. Dan hasilnya bisa menggembirakan kita bukan cuma dunia, tapi bisa menggembirakan kita walaupun kita sudah di dalam kubur. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan di akhir tahun ini, pemilu ini, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemimpin yang beriman, pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut kepada Allah. Dan akhirnya insya Allah kampung wilayah bangsa yang kita cintai ini akan benar-benar terwujud menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan akhirnya insya Allah kita mendapatkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, in uridu ilal ajlah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MOU-nya ceramah doang. Ya dah, mari sama-sama untuk memuliakan majelis ini kita tutup dengan doa. Sebelum kita doa, yuk kita kembali baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan sababiyah suratul Fatihah Allah ngebukain semua kebaikan-kebaikan, dan akhirnya hati kita dibukakan oleh Allah untuk menerima segala kebaikan dalam diri kita. Dan akhirnya kita bisa melakukan kebaikan tersebut dengan istiqamah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil Karim. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wala minna wala ma'ana wala saqiyya wala
matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubil mu'minin, Allahumma alif baina qulubil muttaqin. Allahumma inna Allahumma ali kalimataka ila yaumiddin, Allahumma ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa ahlikil kafarata min zinanis israiliyin. Allahumma ali kalimataka ila iddin fi Palestin, Allahumma asbir alaihina fi nusrati alaihi fi Palestin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.